Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Winda Wahyu Septiana dari KSR PMI Unit Win Profesor Kiai Haji Saifuddin Suryapaloh. Di sini saya akan sedikit mempraktekkan tentang pertolongan pertama pada kasus kedaruratan medis yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Tetap tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Ceritanya, lagi kupasin buah buat ngelutis. Tiba-tiba tangan kena pisau. Lalu apa sih yang harus kita lakuin? Pertolongan pertama pada luka sayat yang harus kita lakukan, yang pertama, hentikan perdarahan dengan menekan luka dengan kain bersih atau tisu. Yang kedua, cuci luka dengan air mengalir dan sabun antiseptik. Yang ketiga, oleskan antiseptik pada luka untuk mencegah infeksi. Yang keempat, tutup luka dengan perban steril atau plester untuk mencegah kotoran masuk ke dalam luka. Yang kelima, jika luka cukup dalam atau terdapat benda asing dalam luka, segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Penting juga untuk diingat bahwa saat menangani luka sayat, hindari menyentuh luka dengan tangan yang tidak bersih dan jangan mengoleskan bahan-bahan yang tidak steril pada luka. Jika luka terinfeksi atau tidak sembuh-sembuh, segera hubungi dokter. Kasus kedua, pada mimisan. Ceritanya, lagi mau ke kelas, tiba-tiba ada teman kita yang hidungnya mengeluarkan darah. Lalu apa sih yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, pastikan duduk tegak dan condongkan tubuh ke depan, jangan mendongakkan kepala. Kemudian pencet atau tekan cuping hidung selama 10-15 menit atau sampai perdarahan selesai untuk memberikan penekanan pada pembuluh darah sehingga mimisan berhenti lebih cepat. Selanjutnya, gunakan kompres dingin pada hidung untuk menghentikan perdarahan. Hindari juga bernafas melalui hidung dan jangan menyumbat hidung dengan kapas atau tisu. Jika mimisan tidak berhenti dalam waktu 30 menit, kulit menjadi pucat atau penderita merasa pusing atau pingsan, segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Penting untuk diingat bahwa saat mengalami mimisan, jangan panik dan hindari melakukan aktivitas fisik. Jika mimisan berulang atau disebabkan oleh konsumsi obat-obat pengecek darah, segera hubungi dokter. Kasus selanjutnya biasanya sering terjadi nih saat upacara. Yap, pingsan. Orang bisa pingsan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, memberikan pertolongan pertama pada orang pingsan bukan hanya tugas dokter dan perawat. Semua orang perlu mengetahui cara memberikan pertolongan pertama yang tepat pada orang pingsan agar penanganan awal dapat dilakukan. Apa sih yang pertolongan pertama yang harus dilakukan pada orang pingsan? Yang pertama, pindahkan orang yang pingsan ke lokasi yang aman dan nyaman. Misalnya, jika pingsan di jalan, coba pindahkan orang tersebut ke tepi jalan. Jika pingsan disebabkan oleh hawa panas, pindahkan orang tersebut ke tempat yang lebih teduh dan pastikan dia mendapatkan udara segar. Kemudian minta bantuan orang lain untuk menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya, periksa kondisi orang yang pingsan. Panggil orang tersebut dan lihat apakah ia dapat memberi respon atau menjawab panggilan. Kemudian, perhatikan juga apakah orang tersebut dapat bernafas dan terdapat denyut nadi di lehernya. Lalu, posisikan secara telentang dan naikkan kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada, guna mengembalikan aliran darah kembali ke otak. Jangan lupa untuk melonggarkan pakaian seperti ikat pinggang, meniti hijab, kerah baju, dan melepas sepatu jika bersepatu, agar lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. Ketika sadar, berikan dia minuman manis seperti teh manis untuk meningkatkan gula darah dan mengembalikan energi yang diperlukan tubuhnya. Jika dia muntah, miringkan kepalanya agar tidak tersedak dan muntahannya tidak mengenai dirinya. Orang yang telah sadar dari pingsan disarankan untuk tidak terlalu cepat berdiri. Dia perlu didudukan atau beristirahat
setidaknya selama 15-20 menit agar pingsan tidak terulang kembali. Tanyakan juga apakah dia masih mengalami gejala seperti sesak nafas, sakit kepala, lemas, atau sulit menggerakkan bagian tubuh tertentu. Kasus terakhir, terkilir. Terkilir atau kesleo adalah kondisi yang bisa mencederai kaki atau bagian tubuh lainnya. Tahu nggak sih, kaki yang kesleo atau terkilir tidak dianjurkan untuk dipijat atau diurut sembarangan, karena bisa bikin cedera makin parah dan bikin kaki tambah bengkak. Kaki yang terkilir disarankan untuk tidak diurut sembarangan karena pemijatan sembarangan malah hanya memperburuk kondisi trauma, dan peradangan yang terjadi bisa bikin tambah bengkak dan malahan akan memperlambat proses penyembuhan. Yang aman dilakukan kalau kaki kesleo atau terkilir adalah raise atau rest, ice, compression, elevation. Rest. Jadi kaki yang kesleo harus diistirahatkan paling tidak 24-48 jam pertama. Jangan banyak bergerak, apalagi diurut. Ice. Kompres kaki yang kesleo dengan es untuk mengurangi pembengkakan. Kompres es bisa dilakukan 20-30 menit, 3-5 kali sehari atau sampai pembengkakan mulai mereda. Compression. Balut kaki yang cedera dengan perban elastis atau kain pada 40 jam pertama, tapi pastikan pergelangan kaki yang dibalut tidak terlalu ketat biar nggak menghambat aliran darah. Elevation. Kaki yang kesleo atau terkilir sebaiknya posisinya ditinggikan. Saat berbaring, posisi kaki sebaiknya lebih tinggi daripada jantung untuk membantu menaikkan cairan dari area cedera sehingga mengurangi pembengkakan. Penanganan cedera ini harus dilakukan segera dalam 72 jam pertama setelah terkilir untuk pemulihan yang lebih baik. Kalau nyerinya tak tertahankan, bisa juga mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol. Jadi kaki yang kesleo tidak dianjurkan untuk dipijat sembarangan, kecuali dengan ahli seperti fisioterapis yang sudah berpengalaman. Setelah 3-5 hari biasanya bengkak dan nyeri akan berkurang. Periksakan diri ke dokter kalau keluhannya nggak juga reda.